Quran itu mengantarkan pada kesuksesan. Jadi tidak ada orang belajar Quran yang tidak sukses, itu nggak ada. Silahkan cek. Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu jadi kaya banget. Ingat ya, kaya itu dibagi 3 ya. Ada kaya, kaya banget. Yang ketiga, kebangetan kayanya tuh. Ada 3 ya. Utsman bin Affan itu jadi kaya banget ketika beliau berikhtiar dengan manajemen bisnisnya. Tapi menjadi kebangetan kayanya ketika belajar tentang pedoman-pedoman bisnis dalam Al-Quran. Itu yang nanti dituangkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dari 97 topik, ada 1 topik tentang bab bisnis, Kitabul Buyu' namanya. Jadi ketika belajar Al-Quran, dipahamkan oleh Nabi, berubah, bertransformasi. Dagang tetap dagang, tapi asetnya meningkat itu. Dari yang kaya menjadi kebangetan kayanya. Saking kebangetan kayanya, itu asetnya sekarang masih ada dan dialihfungsikan menjadi hotel. Jadi kalau Anda ya nanti insya Allah punya rezeki ya umrah, mudah-mudahan yang belum disegerakan ya. Nah, tidak cukup dengan amin, nabung tuh. Nabung. Itu kalau sampai Madinah, biasanya kita belok dulu dari belakang. Sekarang ada hotel, warnanya itu krem, ya, tinggi bangunannya. Itu dituliskan jelas wakaf Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Wakafnya Sayyidina Utsman bin Affan. Sampai sekarang masih ada. Abdurrahman bin Auf itu dari yang tadinya kaya masuk Islam, kemudian maaf sekali ya, diambil semua, dirampas kekayaannya oleh orang-orang Quraisy pada masa itu. Lalu dibiarkan beliau untuk hijrah. Sengaja tidak dieksekusi untuk menunjukkan pesan, nih kalau masuk Islam resikonya begini. Kehilangan harta, kehilangan bahkan semua yang melekat di tubuh, mesti jalan lebih dari 400 kilo, belum tentu selamat. Tapi konsisten dengan hijrahnya, belajar kemudian secara profesional dengan Nabi, dibimbing oleh Rasulullah, setelah belajar dari Al-Quran, itu melahirkan transformasi kekayaan. Saya pernah hitung waktu kajian ilmiah untuk mendapatkan honoris causa itu. Jadi diminta membuat tulisan ilmiah, diuji oleh hampir 15 profesor. Yang saya uji itu transformasi sahabat ketika belajar dari isi Al-Quran. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, itu sampai menghasilkan aset dalam hidupnya, kalau dikonversi sekarang, jumlahnya kurang lebih 72.000 triliun. Orang kaya sekarang Jeff Bezos, ada Elon Musk, itu baru kisaran 3.000 sampai 4.000 triliun. Jadi pebisnis, belajar dari Quran, makin sukses. Siapa yang kenal Ali bin Abi Thalib sebelum masuk Islam? Abu Hurairah, Salman Al-Farisi. Tapi setelah belajar dari Al-Quran, ilmunya makin nambah. Antum kalau buka kitab Al-Jawahir, ada tafsir besar. Ya, itu ada 7 jilid besar. Karya Syekh Tantawi Al-Jauhari. Buka jilid terakhir itu ada kuis. Di kuis itu bukan tebak-tebakan biasa. Tapi kuis yang diabadikan dari kisah sejarah, pengalaman nyata, sampai di dalamnya ada hitungan matematika dari Al-Quran. Yang berhasil diselesaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib dengan pendekatan Al-Quran. Orang taunya sahabat Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajhah itu cuma ahli balaghah, gitu kan? Padahal beliau tuh ahli Quran, ahli tafsir, ahli balaghah, ahli matematika. Suami istri satu kali mengadu kepada beliau, "Ya Amirul Mukminin," kata suaminya, "tolong hukum rajam istri saya." Kenapa? Karena dia berzina. Kamu menyaksikan? Tidak. Ada saksi? Tidak. Tahu dari mana zina? Masa kami nikah, ini hamil baru 6 bulan sudah mau lahiran. 6 bulan sudah lahiran. Ditanya pada istrinya, apakah engkau berzina? Tidak ya Amirul Mukminin. Yakin? Yakin. Mau sumpah? Iya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, sadaqat hiya. Benar istrimu, dia enggak bohong. Tapi kan baru 6 bulan ya Amirul Mukminin. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Alam tasma' qaulallahi ta'ala, apakah engkau tidak menyimak firman Allah Subhanahu wa ta'ala?
Maka dibacakan Quran surah Al-Ahqaf di ayat ke-15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana sampai ke kalimat wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Mengandung dan menyapih, mengandung dan menyapih 30 bulan. Dan tidakkah engkau menyimak firman Allah di Quran surah Luqman surah 31 ayat 14 dibuka dengan kalimat yang sama. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn wa fisaluhu fi amain. Kan di surat Luqman menyapih, memberikan ASI sampai disapih amain 2 tahun. Bukankah 2 tahun itu 24 bulan? Di surah Al-Ahqaf ayat 15 mengandung dan menyapih itu 30 bulan. Kalau 30 bulan kurangi 24 bulan berapa? 6 bulan ya Amiral Mukminin. Itulah yang dimaksud kelahiran prematur kata Ali bin Abi Thalib. Jadi ngaji Quran itu bikin pintar. Nggak ada orang yang ngaji Quran yang nggak pintar. Itu nggak ada. Riset terbaru di London. Tahu London? Itu lampu merah sonoan dikit tuh. Riset terbaru di London, itu dokter yang temukan. Menyimpulkan orang yang ahli Quran, belajar Qurannya benar, apalagi hafal Quran dengan benar, itu kecerdasannya meningkat 3 kali lipat dibanding orang biasa. Risetnya sederhana. Karena Quran itu ada 52.000 kosakata, orang yang terus-terusan melatih memorinya dengan mengulang-ulang 52.000 kosakata, maka akan memudahkan dirinya untuk memahami apapun yang ia ingin pelajari. Riset membuktikan kalau ingin menguasai bahasa, hafalkan 3.000 aja kosakatanya. Anda ingin bahasa Inggris dikuasai, hafalkan 3.000 kosakata, itu sudah bisa berbicara dengan lancar. 3.000. Ini 52.000. Melompat 3 kali lipat dari orang biasa. Tapi tidak semua yang belajar Quran jadi pintar. Tidak semua. Rumusnya apa? Man ta'allama. Kalimat ta'allama itu. Taknya menunjukkan kesungguhan. Tasydidnya seakar dengan kata syiddah. Tidak mudah. Ya, tidak mudah. Maka dengan kata itu butuh motivasi 2 kali lipat. Double. Jadi orang yang semangat, yang sungguh-sungguh, yang serius belajar Qurannya, itu akan merubah pribadinya menjadi orang sukses dan mudah meraih apapun yang dia inginkan. Semua level. Wa'allama. Kemudian ia praktekkan Qurannya itu.